kebangkitan badan, kehidupan kekami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Satukan hati dan cintamu pada Tuhan, sujud menyembah memuji nama Tuhan. Mari bersorak di keliling atap Tuhan, puji Tuhan hingga selamanya. Allah Bapa Maha Penyayang, yang menciptakan dan memberi hidup, kini kami datang padamu, bersujud menyembah hingga selamanya. Marilah kita bersama menghadap Tuhan, Tuhan yang mengurus dan memimpin kita. Marilah kita mengikuti tanda, masuk dalam perjamuannya. Satukan hati dan cintamu pada Tuhan, sujud menyembah memuji nama Tuhan. Mari bersorak di keliling atap Tuhan, puji Tuhan hingga selamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Ibu Bapak, saudara-saudari umat Allah yang terkasih, kita masuk minggu ketiga dalam masa biasa. Bacaan-bacaan suci untuk kita pada hari ini sebetulnya meneguhkan iman kita, agar kita selalu mengucap syukur apabila kita telah melihat keselamatan hidup kita yang sesungguhnya bersumber dari Allah. Mari kita mohon ampun. Saya mengaku semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Yang rela membebaskan kami, kasihanilah kami, kasihanilah kami. Kristus Imam Agung, yang rela mengorbankan diri, kasihanilah kami, kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga. Muda Bakti nomor 758. Pujilah, pujilah, mari kita puji Tuhan, mari puji namanya. Pujilah, pujilah,
Tuhan, mari puji namanya. Pujilah, pujilah. Mari kita puji sembah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Marilah berdoa. Ya Allah, melalui Yesus Kristus Putramu, Engkau telah menggenapi karya penyelamatmu. Kami mohon anugerah roh-Mu kepada kami, agar kami pun dapat menerima pengajaran Putramu yang akan menuntun kami sampai kepadamu. Dialah pementara kami hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari kitab Nehemia. Sesudah umat Israel kembali dari pembuangan pada hari pertama dalam bulan ke-7, Imam Ezra membawa kitab Taurat ke depan jemaat, pria, wanita, dan semua yang dapat mendengar dan mengerti. Ia membacakan beberapa bagian dari kitab itu di halaman di depan gerbang air dari pagi sampai tengah hari di depan pria, wanita, dan semua orang yang dapat mengerti. Dengan penuh perhatian, seluruh umat mendengarkan pembacaan kitab Taurat itu. Adapun Ezra, ahli kitab itu, berdiri di atas mimbar kayu yang dibuat khusus untuk peristiwa itu. Ezra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang. Pada waktu ia membuka kitab itu, semua orang bangkit berdiri. Lalu Ezra memuji Tuhan Allah yang Maha Agung, dan semua orang menyahut amin amin sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai di tanah. Bagian-bagian kitab Taurat Allah itu dibacakan dengan jelas, dengan diberi keterangan-keterangan sehingga bacaan dimengerti. Lalu Nehemia, kepala daerah, dan Imam Ezra, ahli kitab itu, serta orang-orang Lewi yang mengajar jemaat, berkata kepada semua hadirin, "Hari ini adalah kudus bagi Tuhan Allahmu. Jangan kamu berduka cita dan menangis." Karena semua orang itu menangis ketika mendengar kalimat-kalimat Taurat. Lalu berkatalah Imam Ezra kepada mereka, "Pergilah, makanlah sedap-sedapan, dan minumlah minuman manis, dan berikanlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa. Sebab hari ini kudus bagi Tuhan kita. Jangan bersusah hati, tetapi bersukacitalah karena Tuhan, sebab sukacita karena Tuhanlah pelindunganmu." Demikianlah sabda Tuhan.
bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh saudara-saudara yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu setelah menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari awal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membungkukannya dengan teratur bagimu. Dengan demikian engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Sesudah dicobai iblis di padang gurun dalam kuasa roh, kembalilah Yesus ke Galilea. Lalu tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Selama di situ ia mengajar di rumah-rumah ibadat dan semua orang memuji dia. Yesus datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan menurut kebiasaan. Pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari kitab suci. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah membuka kitab itu, ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang yang miskin. Ia telah mengutus aku untuk memberikan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan bahwa tamu ramah Tuhan telah datang. Kemudian Yesus menutup kitab itu, mengembalikannya kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu Yesus mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini digenaplah nas tadi sewaktu kamu mendengar. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pada hari ini digenaplah nas sewaktu kamu mendengarkannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat Allah yang terkasih, bagi kita semua yang telah berhidup dalam iman, harus yakin segala sesuatu yang kita punya, yang kita miliki, yang kita rasakan kebaikan dalam hidup kita adalah semata-mata pemberian Tuhan. Manusia boleh berencana, manusia boleh berusaha, manusia boleh mencari, manusia boleh bekerja, tapi ingat, hasilnya adalah pemberian Tuhan. Ini menjadi kekuatan kita, karena Tuhan tidak membiarkan kita jatuh hidup binasa, tapi Tuhan tetap mengangkat kita sebagai martabat manusia yang sesungguhnya penuh dan hidup dalam kasih sayangnya. Kita lihat bacaan pertama dari Nehemia, bagaimana mereka itu sudah berada di dalam pembuangan. Jadi bangsa Israel sudah ada dalam pembuangan, yaitu di Babilonia, di Asur, dan juga di Mesopotamia. Tiga tempat mereka berada. Nah sekarang ini mereka kembali lagi ke kampung halaman mereka. Mereka sudah tidak tahu lagi bahwa mereka pasti mati di tanah orang. Mereka akan hilang lenyap di wilayah orang. Tetapi Tuhan justru mengasihi, mencintai. Tuhan membawa pulang mereka dengan tenang, aman, dan damai. Berdiam kembali tanah yang dijanjikan oleh Tuhan sendiri, yaitu Israel, surgawi, kota Allah. Oleh karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudari,
Ini menjadi penghayatan iman kita. Kalau kita sungguh-sungguh hidup dalam iman yang baik, iman yang benar, iman yang mengakui bahwa Allah sungguh meneguhkan, memperhatikan kita, sekali lagi, dan Allah tidak berdiam diri ketika kita mengalami penderitaan kesengsaraan. Seperti bangsa Israel yang mereka berada dalam pembuangan di Asyur, di Babilonia, di Mesopotamia, itu 3 wilayah. Nah, sekarang mereka kembali berkumpul di tanah air mereka sendiri. Sehingga ada yang kita kenal, orang katakan, mengapa Romo disebut tembok ratapan? Jadi di Bait Allah, tempat mereka sembahyang itu disebut tembok ratapan. Mengapa disebut tembok ratapan? Nah, itu ada 2 sisi. Ketika mereka diusir keluar dari tanah mereka sendiri, ke Asyur, ke Babilonia, ke Mesopotamia, di sana mereka menangis. Mereka menangis, mereka mengingat kembali tanah kampung halaman mereka. Dan itu ditulis oleh Nehemia. Mereka ingat kembali. Lalu setelah mereka dibawa pulang oleh Allah, yang tanpa ada beban sedikit pun, dan peperangan dan berjuang mereka dipulangkan kembali. Tapi apa yang terjadi? Ketika mereka lihat tempat mereka baik Allah mereka semua sudah dihancurkan. Yerusalem kota surgawi semuanya sudah hancur lembur. Mereka menangis di tembok baik Allah itu. Maka disebut tembok ratapan. Nah sekarang setelah mereka sudah tiba di wilayah mereka, apa yang mereka buat? Di wilayah yang dipimpin oleh daerah yang dipimpin oleh Nehemia. Waktu itu ada seorang nabi yang disebut Esra. Dia sebagai imam. Dia mulai membaca kitab Taurat. Kitab Taurat itu 5 kitab Musa. Ada di kitab kita. Jangan pikir kitab Taurat ada di Israel. Tidak ada. 5 kitab Musa itu Kejadian, Ulangan, Imamat, Bilangan, Keluaran. Itu 5 kitab Musa. Yang disebut Pentateuch. Atau 5 kitab Musa. 5 kitab Taurat. Dan itu untuk bangsa Israel wajib membaca. Dan untuk golongan Farisi, ketika mereka dibuang ke Asyur, dibuang ke Babilonia, dibuang ke Mesopotamia, orang Farisi katakan apa? Ini bukti bahwa kamu, kita orang Israel, tidak membaca kitab Taurat. 5 kitab Musa. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Ini orang Farisi nilai dari sisi itu. Mengapa kamu dibuang? Pertanyaan ini juga menjadi pertanyaan kita. Hai Teteng, Brian atau Baru, mengapa kamu sengsara? Kalau kita dalam hidup kita membuang kehidupan iman kita, sekali lagi beban kita tidak berakhir. Kamu lihat orang Farisi, walaupun mereka itu menjadi pertentangan dengan Yesus karena mereka terlalu ekstrim, tetapi pikiran mereka ada yang masuk akal. Karena mereka mendalami kitab suci. Mereka katakan ini karena kita dibuang kemana-mana karena kita tidak membaca, tidak mendengar Warta Musa dulu dalam kitab Taurat, 5 kitab Musa. Hakikat juga begitu. Mengapa? Ada orang ya TSP 3K, bersabar, urus kor, urus kegiatan. Akhirnya dia tiba pada puncaknya. Tapi ada orang yang masa bodoh dalam pekerjaan agama, orang lektor di gen apa, dia tidak pernah bawa anak kor, tidak pernah. Dia tetap hutan belukar. Dia tidak pernah melihat tanda yang datang dari Allah. Karena dia punya hidup tidak bergantung kepada kehendak Tuhan. Jadi semangat hidup iman ini sangat perlu. Kamu lihat, Esra sebagai imam nabi pada waktu itu, dia mulai membaca. Ketika dia mulai membaca kitab Taurat, itu panjang itu. Siang bolong mereka membaca kitab Taurat. Panjang itu, 5 kitab Musa itu panjang. Kejadian, Ulangan, Imamat, Bilangan itu panjang. Apa yang terjadi? Banyak orang Israel menangis. Mereka sedih kembali. Kenapa kita begitu sengsara, kita dibuang. Tapi syukurlah kita sekarang. Kebaikan Tuhan kita sudah tiba di kampung halaman kita sendiri. Jadi Esra kata, hei, jangan menangis lagi. Kamu sudah menjawab, amin, amin, amin. Jangan menangis lagi. Tuhan telah membawa kita dari segala perbudakan. Sekarang kita masuk di negeri kita sendiri.
Jadi sekali lagi Bapak, kita bilang kita orang beriman. Kapan engkau sembuh? Kapan engkau mendengarkan sabda Allah, membaca kitab suci? Kapan engkau misa? Kapan engkau konfesa? Saya lihat orang-orang kita ini bukan Katolik. Tapi misalnya mesti orang pasar dulu. Kamu lihat Pak Mama, kamu punya anak SMA sekarang. Kamu lihat kamu punya anak yang kuliah sekarang. Malas. Mana mungkin setelah kau selesai kuliah kau mendapat kerja. Kau tidak akan mendapat kerja karena kau tidak memperoleh berkat yang datang dari Allah. Kau punya kios luar biasa. Hari Minggu orang ke gereja, kau buka kios. Kau cari sampai tenggelam kau tidak dapat. Boleh buka. Beda apanya kau buka kios dan kami yang pegang. Beda apanya kau punya kios dan kami yang petani. Total moret, tapi total moret hidup bukan dalam iman, sia-sia. Hati-hati. Hati-hati kamu yang punya kios. Seluruh hidup kita ini hanya semata-mata pemberian Tuhan. Saya pindah sana sini sampai hari ini misal sini karena pemberian Tuhan. Bukan karena kau punya kehebatan. Tidak. Awas. Uang banyak bukan karena kau punya usaha. Tidak. Berkat Tuhan. Begitu kau tomohon langsung kau mati, jatuh pohon, jatuh kendaraan, apa? Nah. Itu bacaan Injil hari ini luar biasa untuk kita sekalian. Ketika Yesus dia sudah pulang dari bukit pencobaan, di sana dia sudah pulang. Dia dicoba, dia berpuasa, dia dicoba oleh iblis dan dia menang 40 hari. Dia kembali lagi, dia kembali lagi, dia kembali lagi. Dia ingin bergabung dengan umat. Lalu dia kembali ke Nazaret, ke kampung halamannya. Di sana pada hari Sabat dia masuk, dia berdoa di sinagoga, dia masuk sembahyang. Kepadanya diberi kitab Nabi Yesaya dan dia membaca, Roh Tuhan ada padaku. Oleh sebab itu ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin. Hebat sekali. Roh yang ada. Supaya kita boleh mulai menyampaikan kabar baik. Kabar baik kepada siapa? Orang yang berkekurangan, orang yang lapar, orang yang haus, diberi kabar baik. Banyak kita yang gagal karena kita tidak memberi kabar baik kepada mereka. Orang mulai tanam pala, kabar baik, kabar baik. Tanah di teken tidak bisa. Ini orang tidak memberi kabar baik. Kau belum tanam, sudah bilang di teken, tanam tidak bisa. Saya tahu mereka. Beri kabar baik. Kabar baik itu penting. Betapa? Kadang-kadang kita tidak memberi kabar baik, kita sinis lagi. Kita sinis. Orang yang sukses, orang berhasil, selalu kita sinis. Kita iri hati, kita dengki. Ini kegagalan kita dalam hidup. Kita lihat Tuhan Yesus tadi. Kabar baik kepada siapa? Orang tawanan, orang yang ditahan. Kabar baik kepada untuk membebaskan mereka yang tertindas. Kabar baik kepada untuk memberitahu ini adalah tahun rahmat telah datang. Kita ingin masuk tahun beliau sekali. Tahun rahmat yang harus kita sambut dengan siapa? Dengan taubat kita, dengan konfesa kita, dengan mengaku dosa kita. Awas kamu anak-anak yang SMA, awas kamu anak-anak yang mahasiswa. Mereka itu hanya menambah beban. Kalau pada saat tahun jubileum mereka tidak kembali kepada kehendak Tuhan. Kita pergi misa, kamu anak-anak yang kuliah, katanya kuliah. Tidak bisa. Saya heran, dulu dia cantik sekali waktu SMA, begitu malas misa, muka jelek. Tidak berpikir hal yang negatif, tidak berpikir hal yang baik. Segala kebaikan yang sudah dia miliki tidak memberi, tidak membagi kepada orang. Ketika Yesus sudah membaca itu, dia menutup Alkitab, dia mengembalikan, lalu mulai mengajar mereka. Lalu pada hari ini di
genaplah nas tadi sewaktu kamu mendengar. Jadi orang yang mendengar sabda Allah, orang yang melaksanakan sabda Allah, ingat tidak akan pulang kosong dalam mencari, dalam berharap. Karena itu tahun beliau ini temanya bersiaran untuk mendapat pengharapan. Kita bersiaran, kita jalan, tetapi untuk memperoleh sebuah pengharapan. Pengharapan kenapa? Karena kita bersiaran ini menuju Tuhan. Melalui konfesi dosa kita, melalui membaca kitab suci, merayakan Ekaristi, lalu kemudian kita berdoa untuk paus, dan kita juga sekali lagi membagi kebaikan kita kepada mereka yang sengsara, mereka yang miskin. Pulang kembali apabila kita hutang kepada orang lain. Karena di sana Tuhan menyatakan kemuliaan menjadi tahun rahmat bagi kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sadar bahwa sekarang yang kita tomat, sekarang yang kita miliki bukan jasa kita, bukan jasa kita. Yang kita peroleh hanyalah kebaikan Tuhan. Hari ini kita untuk sedikit, Tuhan Engkau baik. Saya senang sekali memesan ke anak, Legio, Maria, Kerahiman. Mereka itu kalau orang beri sedikit, mereka dapat, Tuhan Engkau baik. Mari kita berdiri, kita percaya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Putranya yang membawa Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, disadarkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga yang bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Doa umat. Saudara-saudara, kita telah dipanggil untuk membawakan kabar baik, kabar gembira kepada kaum miskin. Mari kita berdoa kepada Bapa di surga. Bagi gereja umat Allah, semoga Bapa menyadarkan kita umatnya agar mempunyai perhatian dan cinta kasih kepada sesama yang menderita makin tulus dan tanpa pamrih, sehingga hidup kita selaras dengan kehendaknya. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi masyarakat kita. Semoga Tuhan memberkati masyarakat kita agar selalu peka terhadap keprihatinan kemanusiaan secara lebih luas dibandingkan dengan kepentingan pribadi dan golongan. Semoga tumbuh kesadaran dalam menjalani kehidupan di zaman ini. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi para orang tua, semoga Bapa menerangi para orang tua dengan sabdanya dan meneguhkan iman mereka agar selalu tekun dan setia mengusahakan serta memilih lingkungan pendidikan yang baik bagi anak-anak mereka. Semoga masa depan mereka dan bumi seisinya semakin sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi kita sendiri. Semoga Bapa membuka hati kita agar kita makin meyakini penyertaan-Nya dalam kehidupan kita dan mampu melaksanakan tugas perutusan kita dengan penuh tanggung jawab.
Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa dalam surga, demikianlah doa permohonan kami sampaikan kepadamu. Terimalah segala harapan kerinduan kami pada hari ini. Oleh Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sebagai ungkapan syukur karena boleh mengalami pemenuhan janji keselamatan dalam diri Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Bersyukur kepada Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaan Engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahanmu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Dengan perantara Kristus itu bala malaikat
bersukaria di hadapan-Mu dalam keadilan, menyembah keagungan-Mu. Kami mohon perkenankan kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita memuji-Mu sambil bernyanyi. Tuhan sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan yang pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang yang pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini, dan minum dari piala ini, Bapa-Mu Tuhan, kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenang Bapa dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakan dalam cinta kasih dalam persatuan Paus kami Fransiskus, uskup kami Apalus serta semua rohani Bapa yang berbelas kasih. Ingatlah seluruh harapan dan kerindu umat-Mu yang membawa aksi Natal khusus dan juga hasil panen mereka. Juga wujud permohonan jiwa orang beriman yang merayakan hari ulang tahun dan syukur atas keberhasilan. Oleh kuasa-Mu kami percaya mujizat terjadi. Kami mohon kasih-Nya kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Pramana Bunda Allah, Santo Yosef dan pelayannya, para rasul dan semua orang kudus panjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami Engkau perkenankan turut serta memuji memuliakan Engkau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, dengan pengantaraan Dia bersama Dia dan dalam Dia. Bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa,
dalam persekutuan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita menurut ajaran ilahi, kita ulang doa Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Tuhan kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami telah dikuat oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa, dijauh dari segala gangguan, sambil menantikan harapan membahagiakan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkau Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetap perhatikanlah iman gereja-Mu. Restulah kami sebagai bersatu dan rukun sedang kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu Dan bersama rohmu. Lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita sekalian yang diundang ke perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Ini. Nangis, tidak apa-apa. Ambil lilin. Di belakang, ambil lilin. Cepat. Tidak apa-apa. Semua bisa. Cukup. Iya, itu biar.
kasihnya yang tak berubah, gaungkan syukur dan akan puji bagi Tuhan. Hanya dalamku aku takkan kekurangan, dan aku pada melimpah dengan rahmat dan berkat-Nya. Gaungkan syukur dan akan puji bagi
Gloria.
Marilah berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas Ekaristi ini. Berilah kami kekuatan untuk melaksanakan sabda-Mu, terutama dalam membangun persekutuan dan pertobatan, sehingga terwujudlah kerajaan-Mu di tengah-tengah kami, sampai kami menerima kepenuhan di surga. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan, mari kamu berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian dan orang-orang kita doakan, calon-calon sambut baru kita, dilindungi dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra Roh Kudus. Amin. Dari secara selesai kita kembali dalam damai Tuhan. Syukur kepada Allah. Kini ku sadari penuh rasa syukur, semua rahmat anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan.